Ke siapa nih? Ke Mesia nih. Ke lupa sama aku Angga. Kenalin, aku Wima. Aku Meita. Yudi. Halo, aku Komang. Aku Doni. Terus aku ini siapa? Nama ke Adit. Masa ke lupa sama kita? Jadi, kami kali ini akan mengobservasi tradisi Mekayuan di Perumusan Blangsinge. Yuk ikutin kita. Let's go! Pura Musen terdiri dari 2 tingkat. Ini adalah tingkat yang pertama, tempat di mana mangku mengaturkan Banten. Dan ini kita menuju ke Pura Beji, tempat dilaksanakan tradisi Mekayuan tersebut. Tradisi Mekayuan adalah upacara potong rambut yang dilaksanakan di Pura Musen Blangsinge. Manfaat dari Mekayuan yaitu dapat membebaskan bayi dari segala kotoran yang dibawa sejak lahir. Ini adalah tempat melukat untuk bayi setelah melakukan potong rambut. Ini adalah Sungai Petanu, tempat di mana rambut bayi yang sudah dipotong itu dibuang dan dihaturkan dengan canang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan juga, nama saya Imade Dawan, asal Banjar Blangsinge, Desa Sabe, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Bagaimana sejarah tradisi Mekayuan di Pura Musen Blangsinge? Jadi sekilas tentang tradisi Mekayuan di Pura Musen. Kalau ditinjau dari pengertian tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang turun-temurun dari dulu sampai sekarang sudah mengkristal, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan di lingkungan satu tempat. Nah, khususnya kalau berbicara masalah tradisi Mekayuan di Banjar Blangsinge, khususnya terkait dengan keberadaan Pura Musen, itu sudah berlangsung ratusan tahun itu. Sampai dengan titik ini. Nah, dari kata Mekayuan itu dari kata Mekayuan, berarti dari kata dasarnya ayu. Jadi Mekayuan berarti menjadikan ayu, atau ayu itu dalam artian baik, agar nantinya bayi yang setelah melalui proses Mekayuan itu adalah mampu menjadi generasi-generasi yang terbaik. Nah, itu tradisi, dan ini dilakukan di areal kawasan atau halaman Pura Camusan, atau yang disebut dengan lebih terkenalnya Pura Musen. Sesungguhnya berasal dari kata Camusan. Dari usia berapa saja yang boleh Mekayuan di Pura Musen Blangsinge? Nah, kalau dilihat dari usia, setelah bayi itu mencapai hitungan balinya itu setelah 3 oton. Namun sekarang itu sudah disederhanakan lagi, cukup dalam usia 2 oton. Itu sudah bisa dilakukan upacara Mekayuan tersebut. Kenapa demikian? Karena terkait Mekayuan ini atau yang disebut dengan mepetik. Kalau dikaitkan dengan ajaran agama, di dalam salah satu bagian daripada upacara manusia yatnyo. Karena upacara manusia yatnyo itu kan mulai dari dia upacara dalam kandungan sampai dengan terakhirnya itu menikah, dan terakhir lagi adalah pawintenan. Nah, itu manusia yatnyo yang punya. Tetapi dalam konteks ini ya dalam usia 2 oton, tradisi yang di agama Hindu khususnya di Blangsinge itu 2 oton, berarti setiap oton itu menurut pertemuan Paukon Saptawara dengan Pancawara ditambah dengan Sasih. Itu setiap 6 bulan 1 otonnya itu kan berarti kalau dijadikan hari 210 hari.
Nah, kalau di 2 oton berarti 210 kali 2 berarti 420 hari. Pada saat itulah bayi tersebut baru boleh melakukan upacara mekayan atau mekayuan. Apakah mekayuan harus dilakukan? Iya. Jadi apakah mekayuan itu suatu keharusan? Nah, itu kan Dan? Gitu. Ya, suatu keharusan. Ya. Karena setiap bayi yang lahir di desa adat Blangsingo khususnya, tetapi tidak terbatas juga dengan di Blangsingo saja. Karena banyak juga peserta-pesertanya itu ada di luar Banjar Blangsingo. Nah, ini adalah suatu keharusan karena apabila bayi yang beragama Hindu yang lahir di Blangsingo itu tanpa melakukan proses upacara mekayuan itu, dia itu tidak boleh diizinkan untuk tangkil ke pura sebelum melalui upacara potong rambut atau yang sebut mepetik atau mekayuan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya jelas, ini adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap bayi yang lahir setelah melalui proses tahapan upacara dalam manusianya itu. Apakah ada hari tertentu untuk melaksanakan tradisi mekayuan? Kalau hari-hari tertentu tidak, karena dalam konsepnya tadi sudah jelas yang dijadikan patokan setelah bayi itu mencapai usia 2 oton. Di sanalah pada saat otonan kedua itu dia harus melakukan upacara mepetik itu, karena itulah hari yang dibawa sejak bayi itu lahir. Tidak mencari hari tertentu lagi. Apa manfaat dari tradisi mekayuan untuk jasmani dan rohani? Di setiap prosesi upacara yang dilakukan di dalam agama Hindu itu jelas ada aspek jasmani dan rohani. Jadi ada 2 makna yang bisa dipetik dari upacara ini. Dari konsep rohaninya adalah dalam rangka untuk membebaskan si bayi ini dari segala kekotoran dan noda-noda yang dibawa sejak lahir. Karena rambut yang pertama begitu dia lahir tanpa pernah dijamah dan sebagainya, itu harus melalui proses upacara mepetik. Artinya tujuannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan segala malo, papoklese, kekotoran-kotoran yang bersifat batiniah atau bersifat rohani. Sedangkan secara jasmani, fisik, nah ini akan memberikan satu dampak daripada kehidupan berikutnya. Karena secara pertama dampaknya adalah semenjak itulah si bayi sudah bisa diajak untuk tangkil ngaturan bakti ke pura-pura, baik Kayangan 3 maupun Dang Kayangan di Purumusan ini dan pura-pura lainnya. Namun sebelum itu tidak bisa. Nah, ini dampak jasmaninya. Kemudian dampak yang kedua jasmani, ya nanti akan bayi ini kan kelihatan akan tumbuh rambut yang baru. Nah, nanti akan di sana kalau dia cewek itu atau perempuan, mungkin penata rambutnya akan lebih baik untuk bersoleknya. Demikian pula dengan si laki, karena dia sudah bisa menata rambutnya. Sebelum itu kan belum bisa ditata. Nah, itu dari aspek rohani dan jasmani. Apa makna pelaksanaan upacara tersebut? Maknanya tadi udah disebutkan. Ya, ada konteks bahwa makna upacara mepetik atau mekayuan di Purumusan itu adalah secara spiritual. Ya, tadi adalah untuk menghilangkan, membersihkan segala noda kekotoran yang dibawa sejak lahir oleh bayi ini. Melalui simbolnya, niasenya adalah dengan pemotongan rambut atau yang disebut dengan mogunul. Itu dampak daripada makna upacara tersebut. Nah, ini akan memberikan satu dampak, baik pengaruhnya terhadap jasmani atau secara psikis, berarti bayi itu telah terbebas dari noda-noda dan kekotoran-kotoran yang menyertai pada saat dia lahir, baik secara kasat mata maupun dalam fakta-fakta kehidupan ini. Bagaimana pelaksanaan proses upacara tersebut?
Kalau dalam proses pelaksanaan upacara, nah itu pertama jelas harus secara fisiknya nih, ya atau piuning dumun secara sekala kepada jero mangku yang akan melakukan upacara di pura itu dengan melapor dulu kapan acara dilaksanakan. Nah di sana ada ditentukan waktu, jam. Nah itu kemudian jenis-jenis bantannya, ya upacara-upacara, yaitu ada dengan pesaksinya berupa pejati-pejati disertai dengan pengambian. Ada yang lebih penting di sana, ciri yang tidak bisa ditinggalkan adalah harus bantan mepetik ini menyertakan seekor babi guling. Bantannya nih harus itu, punya tidak punya. Kalau sudah melalui proses upacara menggundul di Pura Musan harus ada bantan guling. Tetapi ukurannya besar dan kecil tidak jadi masalah, yang penting ada bantan guling. Nah, itu proses upacaranya. Di Pura Musan Blangsingo di era mana tradisi mekayuan dilaksanakan? TKP-nya tempat kejadiannya peristiwa itu tepatnya di pelataran halaman Puro Camusan di pinggir Sungai Petanu. Itulah proses megundul itu dilaksanakan. Nah kalau di Simat inilah keunikannya, karena pura yang pada umumnya, fungsi pura pada umumnya artinya sangat disucikan, tidak boleh dikotori oleh organ-organ tubuh manusia, apalagi rambut. Tetapi uniknya justru bayi yang menggundul ini harus dibersihkan rambutnya atau menggundulnya itu di halaman pura di Ajeng Ide Betaro yang dilakukan oleh Jero Mangku. Baik, sesi wawancara kami akan tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. One eternity later. Api bolong. Udah diri aja nih. Baik, kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.